Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 5, pembagian nomor 2. Dengan saya Sally Ayu Kusumaning Tias, NIM 121211147. Dan ada Junita Siritonga dengan NIM 12121111018. Dan kali ini kita akan membahas materi mengenai strategi dan analisa investasi modal. Oke, slide selanjutnya. Dalam strategi dan analisis investasi modal terdapat 3 bagian, yaitu sifat dasar pengeluaran modal, yang kedua strategi organisasi dan analisis investasi modal, dan yang ketiga adalah pengaruh pengeluaran modal terhadap penggerak biaya strategis. Selanjutnya, sifat dasar pengeluaran modal yaitu organisasi mengeluarkan sejumlah besar modal untuk proyek investasi yang memberikan manfaat masa depan yang diharapkan selama beberapa tahun melalui investasi modal yang direncanakan dengan baik. Entitas bisnis dapat memulihkan profitabilitas, mendapatkan kembali atau memperluas pangsa pasar, menanggapi perubahan iklim bisnis, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan memperkuat proses bisnis strategis di seluruh rantai nilai mereka. Seperti yang disebutkan dalam bab 1, perusahaan dapat mengamankan keunggulan kompetitif dengan mengejar strategi biaya rendah, yaitu kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi produk. Selanjutnya, strategi organisasi adalah dalam hal apakah organisasi memilih untuk membangun, menahan, atau memanen. Mengingat sifat strategi dari keputusan investasi modal, organisasi umumnya menggunakan proses formal untuk merencanakan dan mengendalikan pengeluaran tersebut. Proses mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih, dan mengendalikan investasi modal disebut penganggaran modal. Organisasi yang memilih untuk membangun sering menghadapi banyak ketidakpastian, menggunakan teknologi yang terus berkembang, dan beroperasi di lingkungan yang berubah dengan cepat. Pengendalian pengeluaran modal dalam lingkungan ini seringkali kurang formal, menggunakan lebih banyak data non-finansial dan lebih subjektif sifatnya. Ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi yang memilih untuk membangun umumnya memerlukan penerapan perspektif jangka panjang. Penyisian untuk periode pengembalian modal yang panjang, yaitu pemulihan biaya investasi modal, dan penggunaan tingkat diskonto yang relatif rendah untuk mengubah arus kas masuk masa depan yang diproyeksikan menjadi bisnis nilai sekarang. Oke, selanjutnya. Adapun pengaruh pengeluaran modal terhadap penggerak biaya strategis. Pengeluaran modal penting bagi organisasi karena dapat memengaruhi penggerak biaya struktural dan eksekusional. Penggerak biaya struktural adalah faktor yang berhubungan dengan keputusan strategis perusahaan tentang struktur fundamental organisasi seperti teknologi, skala kompleksitas lini produk, cakupan integrasi vertikal, atau pengalaman. Pengeluaran modal dapat mengubah penggerak biaya struktural organisasi. Dengan demikian, analisis investasi modal yang lengkap harus mencakup dampak investasi terhadap penggerak biaya struktural organisasi. Penggerak biaya eksekusi mempengaruhi posisi biaya organisasi dan kemampuan untuk bekerja dengan sukses dalam struktur ekonomi yang dipilihnya. Penggerak biaya eksekusi meliputi keterlibatan tenaga kerja atau manajemen partisipatif, komitmen tenaga kerja untuk perbaikan berkelanjutan, kepatuhan terhadap konsep manajemen mutu total atau TQM, pemanfaatan kapasitas yang efektif, efisiensi aliran atau tata letak produksi, efektivitas desain produk, pemanfaatan hubungan dengan pemasok dan pelanggan di seluruh rantai nilai. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, anggaran induk. Keterkaitan dengan anggaran induk untuk setiap periode akuntansi tertentu, daftar proyek investasi yang disetujui tercermin dalam anggaran modal organisasi. Anggaran modal merupakan bagian dari sistem perencanaan keseluruhan organisasi yang disebut anggaran induk. Anggaran induk merupakan bagian dari sistem perencanaan dan pengendalian yang lebih besar yang disebutkan sebagai sistem akuntansi dan pengendalian manajemen komprehensif organisasi. Sistem tersebut memiliki dimensi pengendalian strategis, operasional, dan manajemen.
Akuntansi memainkan peran koordinasi dan kepemimpinan dalam desain MACS organisasi. Artinya akuntansi menambah nilai dengan memandu pengembangan dan penggunaan sistem perencanaan dan pengendalian yang komprehensif, termasuk proses penganggaran modal yang efektif. Sebagai komponen anggaran induk, anggaran modal organisasi digunakan untuk tujuan pengendalian strategis dan manajemen. Strategis dan balance scorecard. BSC dapat menjadi alat yang efektif untuk mengkomunikasikan misi dan strategi organisasi kepada karyawan dan manajemen. Pada dasarnya, BSC merupakan serangkaian hubungan yang saling terkait, yaitu sebab akibat di 4 perspektif kinerja yang luas: pembelajaran dan pertumbuhan pelanggan, proses bisnis, dan keuangan. Keempat dimensi ini mencakup campuran indikator kinerja keuangan dan non-keuangan, internal dan eksternal, dan kinerja yang unggul dibandingkan yang tertinggal, merupakan tanggung jawab manajemen yang bekerja sama dengan individu di seluruh organisasi termasuk akuntan untuk mengembangkan daftar metrik kinerja yang relevan. BSC akan mencakup beberapa indikator kinerja baik keuangan maupun non-keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi proposal investasi modal. Peran khusus akuntansi dalam proses ini adalah mengumpulkan dan meringkas secara berkala metrik kinerja baik finansial maupun non-finansial yang termasuk dalam BSC organisasi. 5 langkah pengambilan keputusan strategi dalam analisis manfaat biaya dari investasi. 1. Menentukan isu-isu strategi yang terkait dengan masalah. Kedua, mengidentifikasi tindakan tersebut. Ketiga, memperoleh informasi dan melakukan analisis. Keempat, pilih strategi dan analisis yang ingin diterapkan. Kelima, melakukan evaluasi berkelanjutan mengenai efektivitas implementasi pada langkah keempat. Ini adalah contoh dari balance scorecard. Dan kelima adalah efek bersih pelepasan aset terhadap arus kas setelah pajak. Yang pertama, nilai buku bersih NBV sama dengan biaya awal dikurang akumulasi penyusutan. Kedua, hasil bersih harga penjualan sama dengan aset biaya pelepasan dikurangi komisi penjualan. Ketiga, keuntungan pelepasan jika hasil bersih lebih kecil daripada NBP. Kerugian pelepasan jika hasil bersih lebih besar dari NBP. Efek kas bersih atau arus kas masuk untuk simulasi keuntungan. Efek kas bersih dikurang hasil bersih sama dengan keuntungan pelepasan dikali tarif pajak. Untuk simulasi kerugian, efek kas bersih plus hasil bersih dalam kurung kerugian pelepasan dikali tarif pajak. Sekian presentasi dari kami.